Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton dalam video kali ini. Gue mau ngebahas tentang anime Dororo episode ke-11. Jadi jangan lupa untuk subscribe jika kalian menyukai video-video yang sudah gue buat ya. Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal episode masih melanjutkan adegan di mana si Hyakkimaru ini bertemu dengan Tahomaru yang sedang melawan monster kepiting yang sudah dilawan di episode lalu ya. Pada saat itulah si Tahomaru ini berbicara dengan si Hyakkimaru dan bertanya siapa dia ini. Untung aja ada si Dororo yang menjelaskan kenapa mereka bisa ada di sini. Gue pikir dalam pikiran si Tahomaru ini udah kelihatan ya. Dia udah mulai sadar bahwa orang yang sedang dicari oleh bapaknya ini adalah si Hyakkimaru ini. Setelah perbincangan itu, si Hyakkimaru dan Dororo ini langsung saja pergi ke kota, tempat di mana bapaknya Hyakkimaru yang nggak punya otak itu berkuasa dan kelihatan makmur juga ya kotanya. Iyalah makmur, toh gara-gara ada kontrak sama iblis jadi makmur lah. Dan ternyata kelompok Hyakkimaru ini bertemu dengan kakek-kakek yang jago itu, yang sudah lama tidak kita lihat setelah beberapa episode, sudah tidak bertemu dengan kakek-kakek beres ini. Dalam percakapan antara si Dororo dan kakek-kakek, ternyata si kakek-kakek ini ingin melihat kuil tempat di mana iblis itu bersemayam. Dan dalam cerita yang ada, katanya si Daigo inilah yang mengalahkan semua iblis yang menjadi pahlawan bagi warga desa dan membawa kemakmuran bagi masyarakat yang dipimpin olehnya. Tapi aslinya berkata lain ya, kita semua tahu bahwa dia yang menjadi biang kerok untuk keresahan yang dialami oleh warganya. Karena setiap iblis yang diberikan kontrak itu ujung-ujungnya makan manusia, warga desanya yang ada. Walau makmur hidupnya, tapi kalau dihantui oleh iblis dan monster yang ada, ya sama aja. Di luarnya makmur, tapi di dalamnya tidak makmur. Jadi repot juga kan jadinya. Setelah itu kita bisa melihat laporan yang dilakukan oleh bawahannya si Tahomaru kepada si bapaknya, dimana disitulah adegan yang paling gue tunggu-tunggu saat dimana orang tuanya si Hyakkimaru ini kaget dan resah akan informasi yang sudah diberikan. Yang gue pikir emaknya si Hyakkimaru ini bakalan dikasih frame tersendiri saat kaget, dan ternyata enggak, cuma satu frame doang. Dia cuma kaget dan nangis senang gitu kelihatannya. Buat gue sendiri, impact adegan ini kurang banget dan tidak terasa impactnya, karena impact yang gue rasakan sangat rendah dan gue jadi agak kecewa gitu sih. Setelah percakapan itu, Hyakkimaru dan Dororo ini sedang berjalan menuju tempat adanya berkumpul iblis pada malam hari. Tempat itu dulunya adalah sebuah desa yang dijadikan tempat peperangan dengan dibangunnya benteng atau tembok sebagai tempat pemisah antar daerah. Ternyata tembok kayu tinggi itu pernah menjadi saksi bisu kebakaran yang terjadi pada warga desa yang tinggal di situ dan terpisah dengan keluarga mereka karena peperangan yang terjadi. Di sini juga jelaskan bahwa tempat itu ada kutukan yang terjadi di temboknya, dan katanya lagi iblis yang bersemayam di sini adalah iblis yang pernah dikalahkan oleh si Daigo alias bapaknya si Hyakkimaru yang gak punya otak itu. Di sini lawan yang dilawan sama Hyakkimaru adalah bentuk-bentuk roh rubah yang awalnya itu cuma satu doang ekornya dan banyak bentuk-bentuknya, yang ketika mereka sedih bersatu menjadi bentuk roh rubah api berekornya banyak. Saya hitung sendiri ekornya ada berapa, dan kita bisa melihat melawannya pun dengan sangat mudah ya. Sekali tebas hilang, sekali tebas hilang. Jadi gue pikir nggak ada susah-susahnya ngelawan ini monster. Di selang-selang pertempuran, anak yang bertemu dengan si Hyakkimaru dan Dororo ini ternyata lebih memilih untuk melewati perbatasan untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Disitulah Dororo mengejar sepertinya tertangkap oleh pasukan Asakura yang sedang berjaga di hutan itu. Tentunya hal ini bisa membuat kita berpikir apa yang akan terjadi pada Dororo ke depannya, karena endingnya cukup membuat kita penasaran. Sebelum kita membahas endingnya, kita akan kembali sejenak untuk melihat si Tahomaru yang sudah menggali informasi mengenai rahasia yang tersimpan oleh orang tuanya mengenai anak yang menghilang 16 tahun yang lalu. Padahal mah nggak ngilang, dibuang sama orang tuanya, yang sampai sekarang pun menghantui perasaan mereka. Si Tahomaru ini bertemu dengan seorang perempuan yang terlihat gila untuk sejenak, tapi ternyata dia ini adalah orang yang membantu proses kelahiran si Hyakkimaru, yang sampai sekarang trauma yang dia rasakan masih terasa dan menjadi gila. Situlah si Tahomaru sepertinya sudah mendapatkan bayang-bayang mengenai apa yang terjadi sebenarnya pada orang tuanya, karena anak yang datang sekarang ini dianggap sebagai pembawa kutukan pada keluarga atau wilayahnya Daigo.
Nah, masuk ke ending episode, ada adegan di mana pasukan Asakura dan adegan si bapaknya Hikimaru dan ibunya berbicara. Pada saat pasukan Asakusa bilang bapaknya yang gak punya otak itu sedang membawa pasukan secara sembunyi-sembunyi. Dan terlihat bahwa pemimpin dari pasukan Asakusa ini terlihat tersenyum. Dan pada saat percakapan yang ada di frame ibunya Hyakimaru yang dibantah sama bapaknya dan menangis. Cuman menangis. Makin benci gue sama bapaknya si Hyakimaru ini. Tenka no koto, onna ni wa wakarun. Akhirnya di ending pun si Hyakimaru ini bertemu dengan bapaknya. Kalau kita lihat sepintas atas apa yang sudah terjadi selama episode mengenai bapaknya, sepertinya si Hyakimaru ini bakal dibinasakan oleh bapaknya. Kelihatannya niat bapaknya sih kayak gitu. Dan untungnya si Dororo pun sudah tidak di daerah itu lagi. Dan dia sudah masuk ke daerah Asakusa dan tidak terlibat mengenai pertemuan antara si Hyakimaru dan bapaknya. Jadi mungkin si Dororo ini akan bertemu dengan kakek yang buta itu lagi dan mungkin akan menyelamatkan si Dororo. Itu masih membuat kita penasaran atas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya. Kalau untuk episode selanjutnya sih kelihatannya bakalan ada peperangan dadakan di tempatnya si Hyakimaru ini. Karena kita bisa melihat pemimpin Asakusa yang tersenyum mengenai Daigo yang membawa pasukan diam-diam. Jadi pastinya akan terjadi peperangan saat si Hyakimaru ini sedang mau dibinasakan di wilayah itu. Semoga sih gitu. Masa karakter utama kita yang langsung KO di ending episode jadi bad ending dong. Tapi mungkin iya dan mungkin juga enggak. Karena di episode ini hanya difokuskan ke cerita mengenai keluarganya si Hyakimaru ini. Kalau ada adegan si kakeknya yang ke kuil iblis itu, para penonton yang mengikuti anime ini pasti sudah fokus dengan adegan akhir di mana si Hyakimaru ini sudah mulai bertemu dengan keluarganya. Dan pastinya bakal terjadi perpecahan akibat hal ini. Apalagi si bapaknya Hyakimaru yang ingin membinasakan si Hyakimaru untuk bisa membawa kemakmuran lagi ke daerahnya. Untuk episode ini gue bisa bilang kalau cerita ini fokuskan adalah cerita tentang si Hyakimaru dengan keluarganya. Jadi monster-monster atau iblis-iblis yang ada di episode ini sudah tidak difokuskan lagi. Cerita yang ada di episode ini membawa kita untuk bisa fokus ke cerita antara keluarganya Hyakimaru dan Hyakimaru ini. Clue-clue yang sudah ada diberikan di episode ini mungkin akan berguna di episode selanjutnya, dimana kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi di episode 12 nanti. Jadi mari kita tunggu aja episode selanjutnya. Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget yang nonton video sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk memberitahuan video gue yang terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.